Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu mohon maaf niki barengan acara dengan Musfil Tarjih di Hotel Adria. Kula saking mriki tasih balik mriki malih acaranya sampai besok. Jamaah sekalian, ayat yang bicara tentang sibghah itu salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah niku secara bahasa makna sederhananya adalah telupan. Telupan ini apa nggih? Dewe membayangkan ngeten misale. Ada kain warnane putih, kemudian dicelupkan di dalam pewarna, yang pewarna ini kualitasnya bagus sekali. Kinten-kinten yang terjadi pada kain itu berubah warnanya. Bahkan kalau nyelum niku kok bahan niku sing apik banget, maka kira-kira perubahan warna itu akan menjadi sangat awet. Contohnya ngeten. Kaosnya Mas Anas niku kira-kira melewati celupan no mboten? Enten mboten asal muasal benang kok wernane ireng enten mboten Pak? Gitu. Tapi pernah nggak kita ngelihat luntur warnanya? Seandainya iya, prosesnya itu sangat lama sekali. Nah, kira-kira berarti model celupan sik ngoten niku karena pewarnanya itu pewarna yang berkualitas. Tasih kemudian zaman tahun pinten niki? 90-an atau 80-an enten blawu. Ngertos Pak? Pak Leli mesti ngerti sing nom-nom sih ra ngerti niku. Blawu niku pewarna nggo bilas kain putih. Ngoten dadi nek bar pun dicuci, pun dibilas resik, terus mangke diparingi blawu. Niku terus nanti putihnya itu berubah menjadi ada birunya, tapi itu nggak lama. Paling nanti 3 kali cucian lagi itu wis hilang. Birune niku pun hilang. Maka bukan yang semacam itu. Nah, ayat ini jamaah sekalian, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya niku ternyata ini salah satunya Ibnu Abbas menjelaskan sebab turunnya ayat ini adalah respon terhadap tradisi kaum Nasrani. Jenengan nate nonton teng TV nopo teng YouTube, orang itu kalau dibaptis dengan cara ditenggelamkan dalam air. Pernah lihat Pak? Gitu. Nanti kalau ndak dicari ada. Jadi ada mungkin nggak semua Nasrani tapi sebagian sekte atau aliran di dalam agama Nasrani itu yang cara membaptisnya itu salah satunya adalah wong ini ku didelep-delep ngoten lho. Mbuh niku teng kolam, entah itu di sungai, entah itu di laut, entah niku teng baskom sing gede banget terus orangnya. Dan itu real ada semacam itu. Nah, ternyata ayat ini adalah respon terhadap hal semacam itu. Mereka menyebut dengan istilah al-ma'mudiyah atau dalam bahasa kita itu dengan istilah baptis niku. Nah, ini ternyata sudah tradisi lama. Maka kemudian Al-Quran itu merespon yone ajeng nyeluk ne tiang
mengubah warna seseorang ini ora kaya ngono kuwi carane. Sederhananya begitu. Maka kemudian turunlah ayat tentang sibaghah. Nah, sehingga turunlah ayat ini. Para ulama jemaah sekalian memaknai sibaghah itu sebenarnya macam-macam ya. Tadi secara bahasa kita tahu celupan, ya, bisa celupan warna, celupan kain, gitu kan. Tapi juga makna yang lebih dalam, sibaghah itu sebagian ulama memaknai sebagai fitrah Allah. Apa itu ad-dinul Islam dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan sibaghahnya Allah berarti orang itu dituntun dengan agama Allah sebagaimana fitrahnya. Kan hadisnya nih kok ngendika ngaten. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang lahir itu apapun kondisi orang tuanya sebenarnya dia dalam keadaan fitrah. Lalu lanjutan kalimat hadisnya itu fa'abawa ayyuhawidanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Ayyumajjisani majusi. Ayyunassirani Nasrani. Berarti kira-kira ngeten. Sinten mawon bayi lahir niku suci. Ning kiyambake nginjing ajeng dados kados napa? Niku tergantung orang tua memperlakukannya. Tergantung orang tuanya. Bayangkan ya, kalau anak-anak itu tidak dididik secara benar sebagaimana fitrahnya. Nah, saya jadi ingat seorang sahabat Nabi sekaligus mantu Kanjeng Nabi namanya Ali bin Abi Thalib itu dia punya rumus mendidik anak itu 7 kali 3. Nanti mireng dereng, Pak. 7 kali 3. 7 kali 3 itu masa begini. 7 plus 7 plus 7. Jadi Ali bin Abi Thalib membagi pendidikan anak itu dalam 3 tahapan. Tahapan pertama 0 sampai 7 tahun. Kata Imam Ali, perlakukan anakmu sebagaimana ratu atau raja. Berarti diberikan kasih sayang, diberikan perhatian, diberikan cinta seutuhnya. Dan Bapak Ibu, 0 sampai 7 tahun, tugas utama kita sebenarnya hanya 2. Satu adalah mengenalkan Allah kepada anak dan menghadirkan cinta anak kepada Rasulullah Muhammad SAW. Intinya 0 sampai 7 tahun itu tauhid. Mengenalkan kebesaran Allah, mungkin lewat Asmaul Husna, mungkin lewat ciptaannya, mungkin lewat sebagian ayat-ayatnya. Pokoknya intinya tentang tauhid. Ini 0 sampai 7 tahun. Perlakukan anak seperti ratu. Ratu ini pula di subyo-subyo, bahkan salah ini tetap di subyo-subyo. Lalu 7 yang kedua berarti usia 7 sampai 14 tahun. Perlakukan anak seperti tawanan, tapi dalam makna yang positif. Maksudnya begini Bapak Ibu. Tawanan di sini maksudnya gini, sudah diberitahu tentang kewajiban, salah satunya sholat, diberikan tanggung jawab, diberikan pemahaman tentang batas-batas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Disiplin sudah mulai diterapkan. Onek dolanan HP niku kudune oleh ning ngeten rong ngeten. Saya lupa tadi pagi mungkin. Saya baca data dari WHO, pernyataan dari WHO. WHO niku World Health Organization, organisasi kesehatan dunia. Dia matan gini. Data WHO itu matan gini. Pokoknya putra niku umur 2 tahun medun haram hukume cekeli HP. Kemudian usia 2 tahun sampai 7 tahun itu kata WHO tidak boleh lebih dari 1 jam dalam 1 hari. 7 sampai 14 tahun tidak boleh lebih dari 2 jam dalam 1 hari.
angel tenan iki ngatur niki. Napa malih nek anak-anak pas libur, wong tuane sibuk teng jaba, mesti koncone nggih to, angel tenan niki. Dan itu ada penjelasannya, efek-efek enggak bagusnya di mana ada penjelasannya. Maka tadi usia 7 sampai 14 tahun itu seperti tawanan. Tidak boleh terlalu ada toleransi kepada anak. Ini menurut Imam Ali. Kenapa? Sing luwih mangertos baik buruk perhitungan matangnya niku awak dhewe, bukan anak-anak. Tetapi 7 tahun yang terakhir berarti usia 14 hingga 21, kata Ali, perlakukan anak sebagaimana sahabat dekat. Nah, sudah mulai ada diskusi, sudah mulai diberi tanggung jawab, sudah mulai anak itu diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan, sudah tidak boleh terlalu dikekang, sudah tidak boleh terlalu banyak aturan. Bukan berarti tidak ada aturan, terlalu banyak aturan tidak boleh, tapi sama sekali tidak ada aturan juga tidak boleh. Sekarang bayangkan jamaah, andai teorinya Ali tadi kita terapkan, tetapi tanpa sibghatullah. Waduh, kalau bayangke, terus koyo ngopo niku. Dadi ini artinya tidak ada agama dalam diri anak-anak itu tadi. Nah, kemudian sesungguhnya ada alasan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggunakan perumpamaan celupan. Kenapa yang digunakan adalah sibaghah, istilah yang digunakan oleh Allah. Alasannya setidaknya ada 3. Pertama, sibaghah itu kaitannya dengan iman seseorang. Bagaimana iman itu betul-betul meresap total, bukan sekedar ibaratnya klambi niku namung dicelupne weming jabone tok, tidak meresap di dalamnya, begitu kan? Hingga siti-siti hilang, maka sibaghah di sana itu menjadikan iman seseorang itu menjadi iman sejati. Jadi menghujam dalam hati, cemantel teng pikiran, mewujud dalam ucapan dan perbuatan. Kalau dalam bahasa sekarang ini, wong niku dadi duwe karakter sing apik, kira-kira ngoten. Dengan cara ketika dia sudah tadi mendapatkan celupannya Allah tadi. Kemudian yang kedua adalah mengubah identitas seperti kain tadi, jamaah. Jadi ibaratnya kados kain wanita, kain putih berubah warna ketika dicelupkan di dalam satu warna yang berkualitas. Maka begitu juga sibaghah, orang yang sudah mendapatkan celupannya Allah tadi berupa ad-dinul Islam, dituntun sesuai dengan fitrahnya, maka harapannya wong niku yo pandangan hidupnya berubah, standar baik buruknya berubah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, sibaghah itu tidak seperti celupan-celupan dalam tanda kutip yang mempengaruhi manusia kebanyakan. Contoh Bapak Ibu, sing jenenge sibaghah wau kula terangke, orang yang mendapatkan sibaghahnya Allah itu maka identitas dirinya itu bisa berubah menjadi baik. Sekarang pertanyaannya ngeten, enten boten selain agama yang bisa mempengaruhi perilaku awak dhewe? Ada kan? Bahkan mungkin banyak, boten sado-ado. Bapak Ibu nate mireng grup band jenenge The Massive. Iya kan? Kula gek pisan niku weruh vokalis plus personil band niku le jungkatan mengarep. Ayo, ngapunten nek panjenengan zaman kula cilik riyin, tren jungkatan niku nek mboten memburi niku di belah tengah ngeten iki.
riyen zamane kula. Tidak lazim orang jungkatan kok mengarep lah, dianggap ra jungkatan nek wong jungkatan kok mengarep niku. Sampai nutupi bathuke ini lho Pak. Ngoten. Dulu awal-awal kita lihat DE, loh, wong kok vokalis kok jungkatane mengarep. Terus kula nonton enten grup malih jenenge grup band jenenge Viera. Sing melodi kok napa sing nyekel keyboard niku jenenge lali kula. Niku ya mengarep Kevin. Wah, gitu. Wah, pada zaman itu tiba-tiba cah nom kabeh nek jungkatan mengarep. Coba bayangkan. Contoh malih grup band namine Niji. Nah, vokalisnya sing sakniki dados wakil menteri kebudayaan niku. Terkenal nganggo celana sing ngisore cilik banget, sing diarani pensil. Nek Arafik celanane napa? Cutbre. Coba Arafik menika niru penyanyi barat Elvis Presley ya. Cutbre. Kabeh wong cutbre. Yang pensil kabeh wong nggih pensil sama. Kan ngoten. Tapi Bapak Ibu, itu sifatnya sementara, amat sangat sementara. Mangke begitu trennya hilang, dirampok. Ya hilang. Maka yang dimaksud dengan sibaghah itu bukanlah kelupan yang mempengaruhi identitas awak dhewe yang sifatnya sementara. Bukan yang ke sana. Ngoten nek saniki trene gek napa nek saniki? Ngomong nek saniki. Nek napa? Opo kuwi? Wis pokoke niku nggih. Nah, kemudian ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang makna sibaghah. Ibnu Katsir misalnya mengatakan sibaghah itu adalah bentuk dari mulazamah. Mulazamah itu berarti dalam konteks ini maknanya adalah bentuk kesetiaan dan keistiqomahan seorang hamba dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang mendapatkan sibaghah adalah dia setia dan istiqomah di dalam menjaga imannya. Ya, kan enten nggih sing sibaghah maknanya juga dinul Islam atau dinullah. Sibaghah juga dimaknai sebagai fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Mantan. Nah, kemudian jamaah ciri lain gitu ya, ciri orang itu yang mendapatkan sibaghah dari Allah itu akan bisa dilihat dari perilakunya. Menurut penjelasan para ulama, satu orang yang sibaghatullah, yang celupan dalam hatinya itu adalah warna agamanya Allah, satu terjaga soal integritas dan kejujurannya. Coba Pak, nek jenengan nonton teng YouTube niku. Tokoh sing bar diwawancari teng podcast tiba-tiba dicekel kali KPK. Padahal pas diwawancarai ngomong ke moral sing apike masyaallah. Itu berarti tidak terjaga kejujuran dan integritas. Ngoten. Lah niku sing dicekel Kejaksaan Agung niku ngantek ngomong ke mbok disumpah ditumpuk Quran jumlahe 30. Kula ranrane ngapusi. Bar ngomong ngono kok cekel. Kuwi piye iki? Mulane kula niku ora setuju nek ana pejabat kok disumpah ngi Quran niku ora setuju. Sama sekali mboten setuju, Pak. Nek kula mending nggo HP. Lho nggih, soalnya teng HP niku sakniki Quran ya ana, hadis ya ana, undang-undang ya ana, luwih lengkap. Ngoten lho. Ane mung disumpah ngi Quran pun ora wedi kok. Pemene sing disumpah niku ora iso maca Quran, malah ra ngerti meneh to. Jenenge napa zal.
Tadi gue HP malah pirang-pirang sini. Coba. Maka orang itu akan menjaga nilai-nilai Islam berupa kejujuran tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang di dalam dirinya itu terdapat sibghatullah adalah orang yang tumbuh kasih sayang dan akhlak mulianya. Rasa pedulinya itu dahsyat, menjauhi hal-hal yang sifatnya permusuhan dan seterusnya. Jamaah, tanpa memandang niku nopo, warna kulite nopo, bahkan mohon maaf agamane nopo. Kan keberadaan orang yang berbeda keyakinan kan bukan untuk kita musuhi kan, tapi untuk kita dakwai. Nek corone Kanjeng Nabi rumin sithik-sithik sing beda keyakinan dimusuhi, pasti Islam nggak sampai di kita. Nabi kan hanya memerangi orang-orang kafir yang memang memerangi dia dulu, baru dilawan balik. Tapi tidak pernah mengawali, karena memang prinsipnya adalah menyebarkan kasih sayang. Wow. Nomor 3, keteguhan prinsip. Ciri orang yang mendapatkan sibghah itu adalah orangnya punya keteguhan fisik yang Masya Allah, keteguhan fisik yang luar biasa. Maka sibghah itu oleh para ulama dikatakan ngeten, ada 3 dimensi sibghah yang harusnya melekat dalam diri kita, Bapak Ibu. Pertama adalah dimensi akidah, itu tengriki. Tidak hanya di sini, tapi di sini. Maksudnya menapa? Bentuknya apa orang yang mendapatkan sibghah secara fikriyah dan akidah? Itu adalah cara pandang mereka terhadap urusan-urusan dunia niku landasannya adalah tauhid. Wane pun kalau kita bisa mencapai ke sana itu, waduh, enak tenan nih Bapak Ibu sekalian. Enak sekali. Karena jadi enteng kabeh. Orang gampang stres, tidak mudah putus asa karena fondasi utamanya sudah tauhid. Kalau ada yang mengatakan besok kalau saya mati akan saya awasi dari atas, misalnya kan ada yang ngomong ini kan, itu berarti bermasalah secara tauhid. Bermasalah secara tauhid. Mungkin mbak mati diawasi malaikat kok malah jengawasi, ini kan berarti ada konsep keyakinan yang tidak pas. Pada karo riyen enten pejabat partai sing ngomong, rasa sok ngomong akhirat koyo wis tau weruh wae. Nah, itu berarti bermasalah secara akidah. Yo pancen dhewe niku rong tau weruh. Maka ada kewajiban mengimani, gitu loh. Tapi Bapak Ibu kan sangat yakin dengan perkara yang gaib kan? Perkara yang gaib itu apa saja nih? Sesuatu yang gaib itu makna dasarnya tidak tampak kan? Atau sesuatu yang dibalik gitu. Kita selama ini kan memahami sesuatu yang gaib itu apa? Allah, malaikat, jin, setan, surga, neraka, hari kiamat. Enten malih Pak, jenengan sadar nomboten Bapak Ibu jenengan mengimani apa saja? Pulsa. Ya, gaib mboten. Wis tau weruh jenengan pulsa wujude kados apa? Ayo nek jenengan mboten mengimani pulsa mesti mboten tumbas pulsa toh. Ya. Tapi tentu tidak bisa disamakan dengan yang gaib tadi ya. Tapi itu kan secara harfiah gaib juga karena kita nggak pernah lihat. Ini dimensi yang pertama. Yang kedua adalah dimensi rohani atau dimensi ibadah. Keterikatan hati kepada Allah dalam setiap keadaan. Ini orang-orang yang sudah mendapatkan sibghatullah.
keterikatan. Ngoten. Jadi ibadah yang kita lakukan itu sudah bukan lagi beban. Nah, istilahnya Gus Baha nih kok niki nek kula ya rungi saling nglawan. Aku ki urip ngenteni salat. Dari satu salat ke salat berikutnya. Ini perkataannya ini sama yang disampaikan almarhum Koh Stephen ya, yang pernah mengatakan sungguhnya hidup itu hanya menunggu waktu sholat, dari satu sholat ke sholat berikutnya. Ya kalau niku iso tenan ning lakoni yo indah betul itu. Mesti mboten ora kok berarti ngono nggih. Bar sholat terus nunggu sholat dhewe teko udah tutut turatur mesti mboten. Mesti mboten. Kalau orang sudah paham itu, mesti dia akan bekerja sebaik mungkin, seproduktif mungkin, karena setelah itu dia akan meluangkan waktu hanya untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya yang telah ibaratnya awak dhewe rumiyin saderenge nikah ajeng ketemu dengan calon istri niku le diandan le mempersiapkan diri yo adus klambine apik digosok nggo minyak wangi jungkatane nganggo jlager misalnya ya lantah beras ditemplek-templek sing penting ketok meling-meling ini kok hanya untuk biar tampil maksimal di depan orang yang kita cintai. Nah, kalau bayangkan ini Bapak Ibu, kalau kita bisa ya melampaui tadi, kalau bayangkan aktivitas di antara salah satu waktu sholat ke sholat berikutnya ini yaitu ibaratnya kados nyiapne awak niku wae. Mempersiapkan diri yang terbaik sehingga ketika bertemu atau berkomunikasi menghadap Allah dalam sholat itu benar-benar tampilan yang paripurna. Wah, itu dahsyat dan sakit. Kemudian yang ketiga adalah dimensi akhlak atau dimensi sosial. Orang yang sudah mendapatkan sibghatullah itu akan tampak terpancar dari sisi perilakunya. Dari sisi perilakunya. Ngoten. Sebenarnya nggih di dunia barat yang kadang-kadang tidak mengaku tidak beragama saja, kadang-kadang justru bisa menerapkan ini. Lokasi kemutan diceritani Pak Abdul Muti, Pak Mendikdas menika. Katanya beliau itu waktu berkunjung ke Denmark, tapi jauh sebelum dados menteri, berkunjung ke Denmark, terus pada saat itu dia mendapatkan undangan dari Kementerian Pendidikan setempat, ceritanya ngoten. Acarane jam 09.00. Nah niku ki kok yo jam 09.00 tit mulai. Padahal menterine dereng rawuh. Nek nggen dhewe nek misale menterine telat 2 jam, acarane berarti melu mundur 2 jam nggen dhewe. Niku mboten, Pak. Gue ceritani Mas Koti. Terus menterine niku 5 menit kemudian gek teko. Bayangke nih, telat kok 5 menit. Nek nggon dhewe niku nek telat 5 menit diarani dereng telat. Kuwi bar niku menterine niku pas sambutan kuwi njaluk ngapura berkali-kali mergone kiyambake telat. Terus dia mengatakan mau pilih telat mergone kiyambake niku antri dengan masyarakat lain untuk naik angkot kendaraan umum. Jadi yang menjadikan dia terlambat itu karena ngantri ngangkot niku. Tidak ada pengawalan. Tapi nganggon dhewe ini RTW butuh pengawalan kok nggih dhewe niku. Apalagi pejabat yang tinggi, Masya Allah. Coba Pak, niku wong sing ora ngerti agama lho, tapi perilakunya itu terpancar. Seolah-olah orang ini mendapatkan sibghatullah. Dahsyatnya luar biasa nih. Ini kalau riyen
Perdana Menteri Jepang sing napa nika diisukan dia piknik bersama keluarga, diisukan belum terbukti menggunakan fasilitas negara, langsung mundur. Coba bayangan mak, peradaban kok seperti itu. Anggon dewi ngantek terbukti wira gelem mundur. Sudah terbukti loh nih. Ini baru isu, artinya isu itu bisa benar bisa salah kan? Coba, masya Allah, orang kok peradaban kok seperti itu. Kalau nih mikir ini, rasanya ya udah Islam, neng kok lembangun kok dahsyatnya luar biasa. Saya tidak membayangkan, nek corone wong Islam niku memahami agama ini benar dengan sangat benar. Insya Allah dewi niku peradabannya kudune nggih secara teori itu melampaui siapapun. Wong mereka niku dadi apik iki mergo aturane menungso. Lah dewi niku aturane Gusti Allah lho niki. Ora mung aturane menungso. Artinya secara teori rasanya tidak mungkin kalau kita ini lebih jelek lah. Tidak mungkin. Maka jadi orang yang mendapatkan sibghatallah wa nikah jamaah itu tampak dari karakter yang terpancar ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Dia termasuk berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan lingkungan dan seterusnya. Ngoten. Nah ini takutnya awak dhewe terus aduh nih dimensinya jadi masih jauh sekali. Saya ambil contoh nggih, Bapak Ibu. Nek jenengan nate mabur terus mampir teng bandara Changi. Changi niku Singapura nggih. Terus jenengan kok ngelak terus ngunjuk niku mendhet saking krane nika langsung itu air kencing, Pak. Bayangkan, Pak. Air kencingnya menungso. Jadi ketika orang-orang pada kencing, terus dengan teknologi yang canggih, disuling, terus masuk ke keran-keran itu diombe. Tapi padahal air kencing ini kita nonton halal atau haram gitu. Ya meskipun itu mambune jengkol ya wis ra ono sing ngoten wis resik lah ya. Tapi coba orang sana bahkan untuk mencari minuman yang halal wejane kesulitan toh. Lah awak dhewe niku kurang-kurang. Artinya harusnya batiniah kita, jiwa kita ini mestinya menjadi manusia yang jauh lebih mudah mendapatkan celupannya Allah. Teori ini kudune wonten. Ngoten. Coba misalnya dhewe nih pas tindak haji napa umrah kan jenengan ngertose Madinah Mekah. Lah niku pancen nggo napik banget. Ayo begitu jenengan teng Jeddah napa teng Riyadh ya Allah. Menungsone nggih ngoten niku. Menungsone niku ra karuan tenan. Ngoten. Misalnya mboten karo teng Madinah nih, teng Madinah niku. Begitu adzan lagi rebutan nggih, Pak. Waduh setengah Melayu. Lihat teng masjid pun setengah Melayu. Coba jenengan deloke penduduk asli ngriko. Pak santai wae. Biasa mawon. Ya kan? Biasa mawon. Padahal di negeri yang semacam itu. Itu kan patut diduga toh. Bisa jadi ada pemahaman tentang dinul Islam yang masih bermasalah. Jadi belum mendapatkan sibghatallah, celupannya Allah yang sesungguhnya. Nah, ngoten. Makanya jamaah rahimahullah awake bendinten baca Quran, mengkaji agama, kajian dan seterusnya, taklim dan seterusnya itu sebenarnya kan dalam rangka sana. Bagaimana hati, jiwa, pikiran dan perilaku kita ini adalah bagian
dari sibghatullah wa nikah. Sehingga uripe awak dhewe niku dituntun kalih Gusti Allah niku kepenak banget. Terakhir Bapak Ibu, ada satu kisah seorang ulama tabi'in namanya Abdurrahman Bajalban. Abdurrahman itu terkenal seorang ulama ning bojone walak banget. Mulai ngomong ngoten wis saking galak. Walak banget, tapi dia ini sabar. Sabar. Yuk suatu ketika dalam kisah itu ya, dalam kisah itu pas garwane niku nesune kliwatan kiambake ra betah. Setelah bertahun-tahun mendina ning kupinge iki kena pokoknya kupinge niki krungu jamu sari trewet lah, pokoknya ngoten bendina niku. Kuat. Tapi ketika istrinya marah itu, Bapak Ibu sekalian, dia tidak menjawab, tidak marah, tapi dia pergi dari rumah. Dalam kisah itu dikatakan ya Mbak menaiki satu bukit. Nah, sampai di bukit itu dia menjumpai ada dua orang yang berdoa kepada Allah, minta sesuatu dan langsung dikabulkan. Langsung dikabulkan. Berdoa lagi, langsung dikabulkan lagi. Sehingga Abdurrahman Bajalban ini penasaran terus tekon sampean kok iso ndonga Gusti Allah kok langsung diijabah. Ini rahasianya apa? Ternyata rahasianya dua orang tadi menjawab, aku berdoa kepada Allah sambil aku berwasilah dengan seorang waliullah namanya Abdurrahman Bajalban. Jadi si Abdurrahman ini orang mboten ngerti. Kalau dalam bisa itu ya, kalau dirinya itu ternyata diam-diam diangkat sebagai walinya Allah oleh karena kesabaran dia menghadapi pasangan. Coba Bapak Ibu sekalian, itu wis kiambake meh arep ra sabar, akhirnya dia lunga bahasan tekan jopo, ternyata dia baru tahu kalau diri ini adalah seorang wali Allah karena kesabaran menghadapi pasangan. Ning jenengan mboten sang ngomong kalih garwane aku pengen dadi wali bendina nesu ra apa aja mboten. Ya nek dadi wali, ya nek wali kukun malah repot. Intinya orang-orang tadi, orang-orang yang sudah mendapatkan sibghatullah tadi, orangnya tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang, maka insya Allah segala wujud tindak tanduk kehidupannya itu dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kajian dalam nikah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akikoh. Okay. Baik. Pertama, akikoh itu hukum asalnya wajib nopo sunnah. Sunnah. Satu. Sesuatu jadi kata sependek pengetahuan saya ini ada dua perbedaan status. Satu kurban, satu akikoh. Kalau kurban itu sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Sedangkan akikoh
itu meskipun orang tuanya mampu, status hukumnya tidak berubah menjadi wajib. Nah, ini jelas dulu ya. Artinya karena statusnya sunnah, maka bukan meremehkan sunnah, bukan Pak. Karena menanyakannya hukumnya kan, maka andai seseorang tidak melaksanakan pun tidak. Tuh, yang kedua, akikah itu adalah simbol dari kelahiran seseorang. Dan pun tua kan sudah jauh, karena Nabi mengatakan hari yang ketujuh. Ada pendapat ulama, misalnya Imam Syafi'i mengatakan andai tidak bisa di hari ketujuh, bolehlah di hari ke-14. Imam Malik mengatakan andai tidak bisa di hari ke-14, bolehlah hari ke-21 pasca kelahiran. Setelah itu, maka itu tak bisa disebut sebagai akikah, tetapi sebagai sedekah. Itu yang kedua. Sependek pengetahuan di Pulau Jamaah, tidak betul orang yang mengatakan tidak boleh kurban sebelum yang bersangkutan itu tidak betul. Satu, nggak ada kaitannya dua peristiwa itu. Yang kedua, status hukumnya berbeda. Yang ketiga, akikah itu selain tanda kelahiran sekali dalam seumur hidup. Sedangkan kurban, wonten tahun jenengan mampu. Dengan kurban, kula niku wingi pakai tenan. Simba itu loh, simba mbah mertua. Lo kan tanggal jenengan niku gaji pensiune pinten, Mbak? Ya paling nompone 900 tekani 1.100.000 per bulan. Saat ini lagi ongkos monten itu jadi nopo ya. Sidik banget tadi mau. Nah kok ya wingi kurban. Bukan kita nanya. Jadi kok sakit kurban tuh Mbak? Wis pokoke duit sing tak tompon niku tak sisihke, tak tabung, pokoke ben taun tak pengen kurban. Bangsat nih. Kula dadi arep ra kurban yo isin akhire kurban. Kula duwite luwih akeh kok ra kurban. Isin-isin tenan iki. Akhirnya kula jodoh istri wae iki dhewe kan kudu kurban ora iki. Ketemu Gusti Allah isin tenan iki dhewe. Mengatakan gini, Pak, jawabannya. Terima kasih.